Oke, baiklah. Terima kasih sudah menunggu. Oke, tapi sebelumnya marilah kita awali dulu dengan berdoa. Semoga pertemuan pagi hari ini menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menanyakan untuk tugasnya. Saya lihat dulu. Oke, untuk daftar isinya ini sedikit, hanya sedikit sih. Ini ada yang tebal, ini enggak. Coba saya cek, padahal kata pengantarnya tebal. Berarti Pak, ini hanya di... izin Pak, Gimana, Mas? belum se-screen Pak. Oh iya, terima kasih, Mas. Kelupaan lagi saya. Sudah tampil ya? Oke. Sudah, Pak. Ya, yang pertama ini yang perlu dicek. Ini untuk daftar. Ini kan ada ruang kosong nih. Ruang kosong ini ketahuan. Nah, kita cek ruang kosongnya, kita hapus. Atau hapusnya dari sini juga boleh. Oke, ruang kosongnya hilang. Di daftar gambar juga begitu. Nah, ini dihitung sebagai, ini dihapus saja nggak apa-apa. Nah, oke, kemudian kita cek untuk daftar isinya. Penulisan daftar isi sebaiknya huruf besar semua. Shift F3 ya. Nah, ini berarti kalau nilainya cuma itu, spasinya kalau ini saya cek sudah betul. Nah, ini bab 2-nya kurang turun ke bawah. Mungkin karena ketarik tadi ya. Oke, mohon maaf ada suara motor, nggak apa-apa ya, jadi backsound. Oke, setelah saya cek, saya kira aman ya ini ya. Saya cek langsung saja di ini bab 2 landasan teori. Masih ingat kenapa ini alasannya ini turun landasan teori ada di bawah? Ketika mengenternya menggunakan apa? Oh ini enggak menggunakan apa? Ketika mengenternya. Shift enter. Oke, ini ya berarti kesalahannya ada di sini ya. Oke, kemudian mana lagi ya? Mana lagi sudah. Oke. Oke, saya kira aman cuma sedikit sekali. Kesalahannya tadi cuma sedikit lagi. Oke. Ini sudah sesuai. Oh iya, yang bagian tabelnya terpisah di 2 halaman itu bagaimana? Ada nggak ini kasusnya? Belum ditambahkan berarti. Tabelnya terpisah di 2 halaman. Ada nggak? Oh ternyata nggak ada ini. Tabelnya terpisah di 2 halaman. Nah ini tidak ada kasus itu berarti ya. Saya ingin tabelnya ada yang terpisah di 2 halaman. Oke, berarti hanya kurang poin yang itu. Berarti ini kalau saya nilai masih 90. Jadi silakan nanti boleh konfirmasi saya supaya nilainya bisa 100, tambahkan poin yang itu ya. Oke. Sama cross referennya, tadi sudah ada cross referennya belum? Saya kelupaan ngecek nanti. Saya cek lagi. Kalau cross referennya belum, berarti akan saya kurangi lagi penilaiannya. Kita cek lagi cross referennya apa sudah ada. Belum juga ada ternyata ya. Oh ini sudah ada. Sip, aman. Berarti hanya kurang salah satu tabel terpisah di 2 halaman. Itu saja. Oke, terima kasih Mbak Yose.
Oke ya, selanjutnya saya kira saya ambil salah satu tadi sudah rata-rata benar, hanya skala salahnya sedikit sekali. Berarti hari ini kita bisa melanjutkan ya. Untuk materinya, videonya sudah saya siapkan. Materinya hari ini adalah ini ya. Maaf, ini koneksi di rumah jadi agak sedikit lambat ya. Baru ke kampus nanti. Berarti videonya kita gunakan hari ini terkait sitasi dan daftar ini terkait sitasi dan daftar mana ya? Daftar pustaka otomatis. Ini ya nanti. Ini ya. Ini, nah kita perlu tambahan yaitu ada Mendeley. Nah ini yang kita akan gunakan untuk menambahkan daftar pustaka otomatis atau sitasi otomatisnya. Nah sebelumnya kita cek dahulu di tempat saya sudah terinstall atau belum Mendeley. Oh ternyata belum ya. Nah kita bisa download Mendeley. Nah ini ya, rekan-rekan nanti bisa download Mendeley. Oke, download for Windows misalkan. Kalau sudah download, mudah-mudahan ini cepat. Nah, sambil menunggu download selesai, kita bisa mengambil misalkan portal Garuda misalkan. Garuda itu sama aja Garuda Ristek Print. Nah ini contoh, saya akan mendownload beberapa jurnal yang misalkan nanti berhubungan dengan penelitian yang akan kita cari. Misalkan jurnal tentang apa ini? Jurnal tentang kewirausahaan misalkan. Pengaruh e-commerce dan pengetahuan kewirausahaan terhadap mana? Misalkan ini. Kita cari yang PDF-nya. Nah, ini kan ada nih. Download original bisa. Oke, kita coba, saya contohkan 3 saja ya. Kontribusi mata kuliah kewirausahaan, pengaruh modal, ini juga boleh lah. Saya juga nggak begitu paham tentang kewirausahaan ya. Ini hanya contoh saja, kita ambil 3 jurnal yang akan kita jadikan sebagai ini apa? Referensi. Fakultas Ekonomi 17 Agustus Surabaya. Ini sudah terdownload ya. Nah, Mendeley-nya sudah hampir, kita tambahkan lagi, download lagi, kompetensi kewirausahaan. Ini saja kita download lagi. Oke, kalau Mendeley-nya sudah terdownload, kita bisa cek Mendeley. Kita klik kanan, kemudian Run Administrator. Oke. Kalau suara saya sudah mulai menghilang, tolong berikan konfirmasi ke saya ya. Nah, ini kalau sudah Run Administrator, kita next. Kemudian agree, kemudian next lagi. Nah, install. Seharusnya nggak begitu lama sih, hanya 1 menit. Oh, nggak nyampe 1 menit.
run Mendeley desktop, kita langsung jalankan. Nah, nanti kita diminta login. Saya coba pakai akun saya yang dulu masih bisa atau enggak, kita cek. Oke, ini. Nah, saya pakai akun email saya yang dulu. Oke, masih bisa login ternyata. Oke, nanti tampilannya seperti ini ya, rekan-rekan. Nanti ada tampilan seperti ini. Nah, ini reference manager. Kita klik import from library. Oh, nggak ada ternyata. Nggak usah. Berarti citation plugin from Microsoft Word. Nah, kita pluginnya kita install. Jadi nanti muncul di Microsoft Word-nya. Nah, kalau sudah kita close. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Ini beberapa jurnal yang sudah saya masukkan. Ini sebagai contoh yang jurnal yang sudah saya masukkan di sini ya, di Mendeley. Oke. Nah, kalau sudah, rekan-rekan bisa memasukkan jurnal yang tadi saya download ya. Tadi ada berapa? Tadi ada berapa? Mana? 1, 2. Oh, baru 2 ya. Ternyata baru 2 saya open. Nah, saya masukkan ini gejolak pasar budaya sebagai pengaruh kewirausahaan ini. Berarti kurang 1 ya. Saya ambil contoh 1 lagi berarti ini. Ini saya close, 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 close. Ini aja misalkan. Full PDF. Oke, saya download. Nah, saya masukkan lagi ke Mendeley. Saya masukkan lagi ke Mendeley, berarti buka lagi Mendeley-nya, saya add lagi. Add ya. Kemudian masukkan tadi jurnal yang baru kita download. Oke, sudah ada 3. Susanto Arif, Madu Winarti, Wiraputra, Iwayan. Oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke Microsoft Word-nya. Oh ya, saya gunakan punya ini aja ya, Mbak Yosefina. Oke. Nah, biasanya, ini saya buka aja. Mulai muncul citasi bisa di awal, di latar belakang kita nambahkan data-data juga boleh. Nah, kita bisa mulai munculkan di latar belakang juga boleh. Nah, kalau misalkan mau munculkan biasanya mulai muncul citasi berdasarkan ini misalkan. Ini kan tadi jurnal, biasanya muncul di tinjauan pustaka. Nah, kita bisa tambahkan di sini misalkan menurut tadi, menurut siapa? Menurut, kita bisa tambahkan Mendeley-nya. Oh, ini ada Zotero, itu selain Mendeley juga ada Zotero. Reference, nah ini ada Open Mendeley. Stylenya kita gunakan apa ini? Insert citation. Kita guna insert citation. Aduh. Mohon maaf, koneksi saya tidak stabil. Masih terdengar suara saya? Putus-putus, Pak. Agak putus-putus, Pak. Oke, mohon maaf koneksinya kurang stabil ya. Oke, karena ini harus online, jadi harus saya login lagi. Suara saya sudah normal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Oke. Nah, ini kita bisa langsung mencari nih. Langsung mencari tadi Iwayan ya, Iwayan. Menurut Iwayan, nah di sini kita tinggal klik. Oke. Oh enggak. Nah, ini ya. Nah, akan muncul. Ini stylenya apa. Jadi ini ada beberapa style, ada apa. Nah, yang digunakan di Yamicom itu IEEE. Kita bisa ganti stylenya IEEE. Ini diganti IEEE. Oke, jadi menurut satu, nah kita siapkan nih. Misalkan harusnya sih setelah bab 5 biasanya ya. Berarti saya tambahkan dulu di sini misalkan Ctrl Enter. Saya tambahkan daftar pustaka. Berarti saya blok ya. Saya blok, kemudian home, saya pilih heading 1 ya. Daftar pustaka. Oke, daftar pustaka. Saya enter. Nah, di sini masuk ke reference lagi, tinggal insert bibliografi. Nah, ini sudah muncul Iwayan. Oke. Nah, kalau di Amicom itu maksimal boleh melakukan plagiarisme itu diperbolehkan maksimal itu 30%. Di atas 30% itu tidak boleh. Berarti tidak dinyatakan layak dipublish seperti itu. Nah, untuk menghindari plagiarisme, nah misalkan kita mengambil satu paragraf seseorang di salah satu jurnal, kita jangan serta-merta langsung copy paste full satu paragraf. Kita baca dulu, kita pahami, kemudian kita tuliskan lagi sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, itu istilahnya bisa kita gunakan parafrase. Nah, seperti itu ya. Itu satu. Tadi ini contohnya berarti kalau style yang digunakan di Amicom menggunakan IEEE, di UGM juga sama IEEE. Nah, kita kembali misalkan di sini menurut ini tadi ya. Kemudian ada lagi ini misalkan munculnya di belakang. Misalkan satu paragraf ini menurut siapa? Menurut dua. Misalkan saya insert citation. Siapa tadi ya? Oh ini ya implementasi ini ya. Ini pengaruh prestasi Arif Susanto. Nah, kita bisa tambahkan oke. Arif Susanto. Nah, ini dua ya. Kita kasih spasi dikit. Nah, ini dua. Nggak usah spasi nggak apa-apa. Langsung aja titik. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke daftar pustaka. Nah, ini sudah otomatis tampil. Oke. Tambah lagi ke tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka menurut ini kemudian misalkan ini ada satu paragraf lagi. Ada satu paragraf lagi. Saya copy ya dari sini. Oke, ada satu paragraf lagi di sini menurut siapa lagi? Menurut Oke, kita panggil lagi kewirausahaan. Tadi ini ya, misalkan Iwayan sudah gejolak pasar budaya. Ini menurut Madu Winarti. Oke. Ini udah 3, muncul 3 ya. Nah, kalau sudah. Halo, Pak. Halo. Kalau Apa sudah. suaranya putus-putus? Halo, Pak. Putus-putus. Iya. Masih putus-putus? Masih putus-putus tidak? Tapi share screen-nya masih tampil nggak? Halo, halo? Halo, halo, halo? Share screen-nya masih tampil nggak? Ada yang mendengar suara saya?
Masih, Pak. Masih Pak, Stabil, Pak. suaranya putus-putus. Suaranya pelan. Tapi Mohon maaf. Oke, tapi share screen saya masih tampil ya? Masih, Pak. Iya, Bisa masih, dilihat Pak. tadi ya? masih Pak, masih. Ya, Bisa dilihat ya? Oke, nggak apa-apa. Bisa, Pak. Oke, sip. Mohon maaf ya, kondisi koneksinya di rumah kurang begitu mendukung. Oke, jadi nanti silakan untuk tugas hari Selasa depan, silakan dicoba buat seperti ini ya. Untuk sitasi yang digunakan, jumlah jurnal, ini kan baru jurnal ya, bagaimana kalau landasan teori? Kalau landasan teori itu kan bukan terkait jurnal ya, tapi menggunakan buku. Biasanya buku resmi ya. Nah, bagaimana kalau kasusnya buku resmi? Kita coba download buku resminya dahulu ya. Berarti Entrepreneur Books PDF. Kita download. Kita bisa dapat dari mana? Koneksinya juga nggak mau jalan ini. Oh, nggak bisa saya enter. Oh, sudah. Nih, misalkan ada ini e-book ya. PDF 20 free book. Kita download satu saja misalkan ya. Mana ini? Nah, saya pakai bahasa Inggris aja ya, yang lebih. Kalau rekan-rekan misalkan mengambil dari buku luar negeri kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sudah tidak plagiat lagi. Nah, itu akan malah memudahkan Anda. Entrepreneur and Sustainability. Ini kita download dahulu, nanti saya contohkan untuk penambahan buku. Ternyata cukup lama. Jadi nanti Anda masih melanjutkan file Microsoft Word yang lain. Jadi tugasnya berkelanjutan. Kalau kemarin mulai dari multi level list, kemudian dipakai lagi di daftar pustaka otomatis, daftar gambar otomatis, kemudian dipakai lagi di sini. Nah, setelah ini nanti kita tambahkan penomoran. Jadi berkelanjutan. Upayakan yang multi level list sudah benar. Soalnya kalau itu nggak benar, nanti poinnya berkurang, mengurangi poin tugas selanjutnya. Seperti itu. Nah, misalkan sudah saya download seperti ini. Saya masukkan lagi di Mendeley ya. Jadi, saya masukkan lagi di Mendeley. Saya masukkan 8. Tambahkan bukunya tadi. Ini ya. Entrepreneur and Sustainability. Bisakah masuk? Mana ini? We found 150 infant. Berarti tadi mana? Yang saya masukkan tadi. Saya ulangi lagi. Kok nggak tampil? Oh, ini sudah ada ya? Mana sih? Oh, ini ya. Salema Abderhamid Anderson. Oke, sudah masuk. Nah, misalkan kita masukkan ke dalam
ke dalam ini ya, landasan teori. Ini kan landasan teori tinjauan pustaka dulu. Nah, ini mulai muncul di teori 1. Teori 1 misalkan kita ngambil dari buku tadi ya, berarti insert citation, tadi Salma ya. Salma. Entrepreneur and Sustainability. Oke. 4. Nah, otomatis di daftar pustaka muncul. Seperti ini. Jadi kita tidak menuliskan secara manual, tapi secara otomatis. Seperti ini. Mudah-mudahan sudah ada gambarannya. Nah, kalau sudah, waktunya saya membuat ini untuk pengumpulannya, tempat pengumpulannya. Berarti di sini ya, berarti tempat pengumpulannya ada di sini. TIWU 074. Nah, di sini turn on editing. Oke, saya tambahkan ini pertemuan ke ke-10 ya, pertemuan 10 tugas sitasi dan daftar pustaka otomatis. Oke, syaratnya minimal 10 jurnal ya, bisa ditambahkan di tinjauan pustaka atau latar belakang. Minimal 5 buku di landasan teori. Seperti itu. Syaratnya cuma itu, berarti jangan lupa menggunakan Mendeley. Seperti itu. Oke. Untuk sumber jurnalnya boleh dari portal Garuda atau dari yang lain boleh. Oke. Waktunya berarti sampai tanggal 2 ya, 2 November. 2 November. Oke, kalau sudah save. Nah, untuk rekaman hari ini nanti saya upload di WU 074. Kemudian untuk latihan tambahannya kita gunakan yang ini ya. Sitasi dan daftar pustaka otomatis. Saya copy dahulu, saya buatkan sekalian. Berarti ini. Oke, di sini kemudian untuk rekaman hari ini nanti saya uploadkan di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Atau yang sudah sempat mencoba mendampingi saya tadi mencoba, kemudian ada kendala boleh disampaikan. Suara saya terdengar ya? Tes. Tes. Terdengar, Pak, tapi putus-putus. Oh, putus-putus. Terdengar, Pak, tapi putus-putus, Pak. Oke. Terdengar, tapi putus-putus, Pak. Oke, karena putus-putus, mohon maaf. Silahkan rekan-rekan mencoba saja ya, berdasarkan video yang saya share tadi. Share screen-nya masih tampil kan ya? Nah, ini tolong silahkan dicoba. Nah, untuk rekaman hari ini nanti saya publish. Mudah-mudahan masih ada, setidaknya tampilannya ada lah, walaupun suaranya putus-putus. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dahulu.
Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Mbak Ayu. Kalau misalkan mau merevisi tugas sebelumnya, itu masih bisa, Pak? Masih bisa. Saya kan menyampaikan Anda masih bisa, misalkan sampai minggu ke-14 pun masih bisa, ya. Oke. Jadi Baik, Pak. misalkan Makasih. nilainya masih 80, Pak, saya ingin merevisi tugas yang keberapa, kemudian saya ingin memaksimalkan jadi 100, itu boleh. Tapi kalau belum dinilai gimana Pak? Tahu revisinya? Ya, berarti nunggu dinilai dulu ya. Siapa? Soalnya banyak banget yang perlu saya koreksi, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Santai saja. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Nih Pak, Gimana Mas? saya mau absen Pak. Oh, mau presensi. Silakan. NIM-nya berapa Mas? NIM-nya 0324. 21920324. Sudah. Ada lagi yang mau presensi? Saya Pak. Oh ya, berarti pakai QR code aja. Silakan. Silakan Mas. Ayo, saya tunggu. Oke. Pak, kalau yang manual gimana ya, Pak? Di sini. Tuliskan di chat aja Mas, yang manual. Oh, oke, Pak. Oke, tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada, saya tutupkan dulu. Saya akhiri pertemuan sesi kali hari ini. Mohon maaf kalau koneksinya kurang begitu mendukung ya. Tapi silakan rekan-rekan dicoba. Kalau ada kesulitan, boleh langsung WA saya, atau Mas Faris, atau Mas Agung ya. Terima kasih. Marilah kita tutup sesi kali hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sedikit kita sharing tadi menjadi manfaat buat kita bersama. Berdoa, saya persilakan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.